Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mini project based learning kami dengan judul website katalog produk perusahaan logistik yang dimanproi oleh Ibu Dr. Meta Santiputri, STM SCPHD. Selanjutnya, anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Ketua Hugo Hamonangan dan anggotanya adalah Nur Hadi, Sherina Nur Syabania, Febriadi Lesmana, dan Jessica Intan Kinasi. Selanjutnya yaitu kami akan membahas 13 poin. Namun sebelum masuk ke poin pertama, kami akan membacakan deskripsi proyek terlebih dahulu. Judul dari mini PBL kami adalah website katalog produk perusahaan logistik. Deskripsi singkat tentang mini PBL kami adalah website yang memaparkan katalog produk beserta rincian produk dan jasa pengiriman barang logistik. Adapun untuk mekanisme dari website tersebut adalah di mana pelanggan mencari produk yang ingin dibeli, kemudian pelanggan tersebut membeli dengan cara menekan tombol beli produk. Lalu pelanggan akan mendapatkan rincian resi digital sebagai bukti bahwa pelanggan telah memesan barang tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Hugo Hamonangan, Nur Hadi, dan Jessica Intan Kinasi. Dimulai dari saya, yaitu kebutuhan fungsional. Di sini ada 11 poin. Yang pertama adalah admin dapat menambah file gambar yaitu JPG, JPEG, PNG, WP, maka selain itu akan ditolak oleh sistem. Kemudian pengiriman email harus menggunakan protokol SMTP. Selanjutnya yaitu admin dapat menambahkan helper atau super user sebagai pembantu admin untuk mengelola produknya. Next. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama yaitu situs web produksi katalog harus memiliki waktu yang cepat dan responsif. Kemudian, situs web harus mudah digunakan pengguna dan dapat menarik minat pengguna dengan mempertimbangkan UX yang tidak rumit dan desain UI yang sederhana namun informatif. Selanjutnya, situs web harus menyediakan pilihan bahasa internasional. Di sini kami menggunakan bahasa Inggris. Baik, untuk identifikasi pengguna dalam aplikasi produk katalog logistik yang berbasis website ini terdiri dari admin, admin helper atau super user, dan customer. Next. Lalu untuk hasil kuesioner, penyebaran kuesioner ini ditujukan kepada intern Politeknik Negeri Batam dan telah berlangsung selama 1 hari, serta menghasilkan 20 responden. Berdasarkan hasil yang telah terkumpul, para responden sebagai peserta sebagian besar berusia 17 sampai dengan 24 tahun. Kemudian, sistem operasi yang mereka gunakan adalah Windows dan browser yang mereka gunakan adalah Google Chrome. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa para mahasiswa aktif sebagian besar adalah perangkat komputer mereka. Lalu browser yang paling banyak digunakan adalah Google Chrome, sehingga optimalisasi aplikasi harus lebih dipertimbangkan pada pengguna Google Chrome. Selanjutnya, terkait usability, mendapatkan respon yang baik. Setelah melakukan perhitungan, maka didapatkan hasil dengan tingkat usability 89%. Berikut adalah tabel hasil kuesioner. Berikut tampilan tabel pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis, kami melakukan pengambilan pada 5 kelompok dari data jawaban responden. Lalu kami hitung memakai uji ANOVA dan kami memperoleh dengan tingkat signifikan alfa 5%, yang tingkat kepercayaan sebesar 95%, dan tingkat signifikan alfa 100% dengan tingkat kepercayaan sebesar 99%. Dengan demikian, berdasarkan analisis ANOVA yang dilakukan pada data kuesioner, terdapat bukti kuat bahwa setiap jawaban dari responden memiliki pengaruh yang berbeda terhadap nilai data. Selanjutnya, rancangan IRD akan disampaikan oleh rekan kami, Sherina Syabania. Kepada Sherina, dipersilakan. Baik, saya akan mengambil alih, yaitu rancangan IRD, yang mana rancangan ini yang pertama itu ada atribut perusahaan, selanjutnya dia memiliki sebuah produk, dan produk ini memiliki gambar produk. Lalu produk itu dapat dipesan oleh user atau customer, lalu user ini akan mendapatkan data pemesanan dari pembelian produk tersebut, lalu menunggu hasil barang tersebut melalui pengiriman, yang mana perusahaan akan melakukan pengiriman
terhadap produk user itu. Kemudian user ini dapat mengirimkan sebuah feedback yang mana terdiri dari bisa suggest, complaint, and compliment. Perusahaan ini juga melakukan penjawab terhadap feedback dari user tersebut. Selanjutnya itu rancangan use case, yang mana terdiri dari 3 aktor, customer, admin, dan admin helper. Customer ini melakukan browsing produk, send email feedback, dan buy produk. Lalu admin dan admin helper ini melakukan produk visibility, serve customer order, reply customer feedback, dan admin juga dapat melakukan manage helper atau support user. Selanjutnya yaitu tabel model rasional, yang mana seluruh ID yang terdapat dalam tabel itu menggunakan primary key. Lalu untuk foreign key, yaitu pada gambar produk, itu mengambil nomor produk dari tabel produk. Selanjutnya yaitu ada tabel pengiriman, yang mana foreign key-nya itu diambil dari tabel pelanggan atau user dengan yaitu foreign key-nya itu email. Selanjutnya itu ada data pemesanan, yang mana foreign key-nya itu berupa ID user yang mana diambil dari tabel pelanggan user. Selanjutnya itu ada chart atau card, itu foreign key-nya itu diambil ID user juga dari tabel pelanggan atau user. Di sebelah kanannya itu merupakan tampilan dari tabel database. Selanjutnya wireframe akan disampaikan oleh Nur Hadi. Pada Nur Hadi, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai wireframe. Untuk yang di sebelah kiri itu adalah landing page. Lalu yang di tengah ini terdapat login page, sign up page, dashboard admin, dan password recovery. Selanjutnya untuk desain aplikasi dan struktur folder. Atau struktur folder akan disampaikan oleh Febradi Lesmana. Pada Febradi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan untuk struktur folder. Di sini website kami menggunakan konsep MVC, yang dimana untuk memisahkan antara database di model, tampilan di view, dan perintah-perintah yang menghubungkan antara model dengan view itu di controller. Next. Selanjutnya, untuk struktur folder dari publik, itu terdapat CSS, image, JavaScript, upload, serta pendukung dari PWA itu tersebut. Next. Selanjutnya, untuk struktur dari folder vendor sendiri, terdapat FPDF untuk membuat halaman PDF, dan folder PHP mailer untuk mengirim pesan ke email. Selanjutnya, untuk penerapan kelas PBO, terdapat kelas database dengan properti yang di private. Selanjutnya, untuk penerapan objeknya dengan metode construct dengan objek thisDB sama dengan new database. Next. Selanjutnya, untuk penerapan inheritance PBO yaitu kelas dashboard extend controller. Next. Selanjutnya, untuk penerapan polymorphism di PBO, yaitu yang kelas admin dashboard view, implements dari dashboard view, dan kelas user dashboard view, implements dari dashboard view. Next. Selanjutnya, untuk SQL, struktur query language, yang pertama ada select untuk menampilkan data dari table, insert untuk menambah data ke dalam table, selanjutnya update untuk merubah atau memperbarui data dari table, yang keempat delete untuk menghapus data dari table. Next. Dan yang terakhir adalah select with inner join untuk menampilkan data dengan key volume yang sama dari dua tabel yang berbeda. Selanjutnya logbook akan disampaikan kembali oleh Nur Hadi. Pada Nur Hadi, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai logbook. Terdiri dari 6 tahapan, yaitu tahapan pertama planning. Kami memulai tahapan planning ini pada tanggal 20 Februari dan selesai pada tanggal 26 Februari. Untuk progres dari tahapan planning ini yaitu 15%. Selanjutnya ada tahapan analisis, yang dimana kami memulainya itu pada tanggal 1 Maret dan selesai pada tanggal 7 Maret. Untuk progres dari analisis ini yaitu 20%.
Lalu selanjutnya ada tahapan desain yang dimana kami mengerjakannya pada tanggal 8 Maret dan selesai juga pada tanggal 8 Maret. Untuk progres dari tahapan desain ini yaitu 40%. Dan selanjutnya ada implementasi awal yang dimana kami mengerjakannya pada tanggal 8 Maret dan selesai pada tanggal 22 Maret. Untuk progres dari tahapan implementasi awal ini yaitu 50%. Selanjutnya ada implementasi akhir yang dimana kami mengerjakannya pada tanggal 23 Maret dan selesai pada 25 Juni. Untuk progres dari tahapan implementasi akhir ini yaitu 80%. Dan yang terakhir ada tahapan testing yang dimana kami mengerjakannya pada tanggal 23 Juni dan selesai pada tanggal 25 Juni. Untuk tahapan progres sendiri dari tahapan testing ini yaitu 100%. Selanjutnya adalah kontribusi dari tiap anggota, bisa dilihat pada layar berikut. Dengan begitu, berakhirlah presentasi kali ini. Apabila teman-teman ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap, kami akan menyisipkan link PDF di bawah di deskripsi. Dan apabila teman-teman tertarik untuk melihat website kami, bisa scan box QR code berikut atau klik link https://calogic.musjib.xyz di browser masing-masing. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.